Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal besok 20 Januari 2022. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi 1 break ya, jam 1:13 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Per video saya akan bahas 8 saham. Ini bagian pertama, nanti bagian kedua akan berlanjut ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung dengan Arto. Jadi Arto yang pertama-tama di sini ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, sering banget ya di analisa saham harian. Memang sebenarnya untuk Arto ini ya, dia uptrendnya masih cukup kuat ya. Jadi memang dia pernah breakout ke atas 19.050 kemarin ya. Kemudian hari ini dia akan berusaha lagi untuk naik lagi ke atas 19.050. Jadi intinya di sini dia sedang testing resisten area sekitar 19.050 ya, sampai resisten berikutnya 19.500. Yang sudah punya, kalau misalnya sudah kena trailing stop, karena saya sudah sebutkan ya, kalau turun di bawahnya 19.050, kalau mau pasang trailing stop silahkan ya. Jadi kalau sudah punya, ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness, jadi buy on weakness itu baik ketika dia koreksi ya, kita tunggu di 16.875. Artinya kalau dia turun di bawahnya 16.875, kemudian berhasil rebound atau mantul ya, kita barusan buy. Kalau belum rebound atau belum mantul ya kita jangan buy. Naik ke atas 17.375 kita tambah lagi, naik ke atas 17.800 kita tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah ini saya berikan untuk acuan average up ya. Jadi kalau dia berhasil naik, kita tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kemudian kalau yang mau buyback, kalau misalnya sudah kena trading stop ya, kalau nggak mau buy on weakness ya, kalau dia berhasil naik lagi, jadi kita buy on breakout ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 19.500, silakan buy, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up ya, silakan. Target berikutnya di 20.000 dan 21.000. Jadi itu untuk Arto ya. Jangan lupa untuk pasang trailing stop dan stop loss. Jadi ada juga saran yang masuk ke saya ya, Pak Sunar, kenapa kok nggak bahas mengenai broker ya, seperti itu ya, akumulasi atau distribusi ya, seperti itu ya. Terus terang aja saya fokusnya di support resisten ya. Jadi ada juga yang komentar negatif kemarin ya, jangan cuma bahas dari segi support resisten aja gitu ya, bahas juga dari segi beritanya dan juga brokermologi ya. Sebenarnya bukan saya, karena saya nggak mau bahas ya, karena saya di sini fokusnya kepada ke classical TA ya, jadi technical analysis yang klasik ya. Jadi saya pedomannya pada support dan resistance. Garis-garis di sini saya berikan untuk acuan untuk average up kalau kita mau tambah lagi, atau buy up ya kalau dia berhasil breakout, dan juga untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Kalau misalnya dia kita sudah profit, jadi kita jagain profitnya supaya nggak hilang ya. Kita pasang trailing stopnya di mana atau stop lossnya di mana, seperti itu ya. Jadi lebih aplikasinya itu lebih langsung ke portfolio kita ya. Bagaimana kita bisa mengatur money management kita. Karena kenyataannya ya, trader atau investor ya, kalau dia sudah loss dalam itu karena support resistennya mungkin dia kurang paham ya, seperti itu ya. Makanya itu saya kasih bantuan garis-garisnya. Dan juga alasan lainnya kalau kenapa kok saya nggak bahas mengenai brokermologi ya. Nah masalahnya gini ya, kalau bahas mengenai broker ya, seperti itu ya. Nah waktu sesi pertama break ya, nah itu kan, atau sesi pertama yang lagi berlangsung ya, itu data untuk brokernya belum terbuka ya, karena sekarang kan ditutup ya, apalagi end of the day ya, nanti barusan dibuka. Jadi tujuannya saya buat videonya di tengah-tengah waktu break, supaya waktu saya sudah selesai saya upload. Jadi yang ingin buy ada keputusan untuk buy ya, sebelum marketnya tutup ya. Jadi seperti itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa saya nggak bahas mengenai brokermologi, saya fokusnya ke classical TA ya, seperti saya sebutkan tadi ya. Terus alasan lainnya juga, broker itu ya kalau kita bilang ya, itu bisa dipindahkan ya. Misalnya kita kalau bilang ya, saham ini broker MG gitu ya, akumulasi gitu ya. Nah, misalnya saya yang pakai broker MG akumulasi suatu saham, tapi bisa saja saham itu dari MG saya pindahkan ke sekuritas lain, misalnya ke broker lain, ke YP gitu ya. Terus kemudian saya jualnya di YP. Ya, setelah saya pindahkan jual di YP, saya kan ada uang lagi. Terus saya beli lagi di MG. Jadi kelihatannya saya akumulasi terus, tapi setiap kali saya sudah buy, sudah masuk sahamnya, saya pindahkan porto saya sahamnya ke broker lain, bisa gitu ya. Jadi nggak ada larangan untuk pindahkan sahamnya ke broker lainnya. Jadi buat apa kita tracking broker siapa yang buy-nya berapa gitu ya, yang besar akumulasi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung ya, karena terus terang aja waktu saya diundang untuk Zoom ya, waktu brokermologi penutupan itu kan saya juga diundang oleh pihak IDX Surabaya ya, untuk ikut memberikan masukan ya.
Ya, waktu itu kan saya sudah bilang juga, ditutup juga nggak masalah ya, seperti itu ya. Karena di situ juga ada pakar yang investasi, juga pakar trader ya, dia mengatakan sebenarnya broker itu bisa diakalin lah dalam tanda petik ya. Kalau Anda bilang, oh broker YP akumulasi saham ini ya, ya bisa aja yang akumulasi besar itu dia pakai YP belinya, terus kemudian dia pindahkan ke sekuritas lain, terus dia jualan di sana ya. Jadi dia masih beli lagi di sekuritas YP seperti itu ya. Dia pindahkan ke YB ya misalnya ya. Kemudian dia jualan pakai broker YB ya. Dia belinya pakai broker YB ya. Ya bisa saja seperti itu ya. Jadi buat apa gitu ya track seperti itu ya. Dan yang penting kan pergerakan harganya ya. Yang membuat kita profit itu kan bukan karena orang lain ngumpulin atau akumulasi suatu saham di suatu harga. Lah kalau harganya gak naik ya kita percuma ya seperti itu ya. Yang penting kan fokusnya di pergerakan harganya. Ya saya nggak bilang kalau brokermologi itu salah, enggak ya. Saya nggak menyalahkan orang lain. Tapi ya jangan menyalahkan saya juga kalau saya nggak pakai ya seperti itu ya. Karena saya fokusnya di support dan resisten ya. Seperti itu ya. Cuma saya tadi sudah sebutkan alasannya kenapa nggak saya bahas. Kurang lebih cukup ya. Tapi sebagai gantinya ini ya saya kasih istilahnya buy up dan sell down ya seperti itu ya. Jadi ini kalau saya tambahkan di panel di sini ya. Di atasnya ini fundamental, yang kuning ini kan untuk foreign ya, akumulasi asing ya. Kalau dia naik kan akumulasinya tinggi seperti Arto ya. Nah, kalau di sini saya tambahkan data untuk buy up dan sell down. Itu untuk data untuk istilahnya itu HK dan HQ ya. Kalau kita buy up itu pakai HK ya. Jadi langsung dan di atas, kalau sell down itu langsung buang ke bawah ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk Arto ya. Memang kebanyakan untuk Arto ini kita lihat lebih banyak yang jualan take profit ya di sini ya. Tapi kita sih jangan lihat ininya juga. Ini cuma data tambahan aja ya seperti itu ya. Tetap fokusnya di pergerakan harganya saja. Ini masih cukup bagus ya, kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO ini uptrendnya sudah cukup bagus ya. Sebenarnya untuk koreksi ya, karena dalam minggu lalu sampai sekarang ya, hari ini ya, hari ini dia rebound. Jadi ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2200, kita boleh buy ya. Naik ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Memang ini dia cenderung konsolidasi atau sideways di jalur uptrendnya ya. Selama dia bertahan di atas 2200, masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 2470 dengan targetnya di 2600 dan 2800 ya. Itu untuk ADRO ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil. Yang sudah punya ya pasang stop lossnya di 2200 dan 2100 ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA sebelumnya saya sudah punya, kena trailing stop, saya jual ya. Seperti itu ya. Bentar ya. Jadi maaf. Jadi BBCA ini ya, saya sudah jual sebelumnya kena trailing stop, tapi saya belum buyback ya. Jadi saya tunggu aja lagi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 7750, mungkin saya mau buyback ya. Tapi kalau masih belum ya saya belum. Di sini kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness di area 7450 ya. Jadi kalau dia turun koreksi di bawah 7450, dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7450, silakan buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7600 tambah lagi, naik ke atas 7750 tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya memang ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi misalnya kalau sudah pasang trailing stop di 7750 ya, tunggu di area buy on weakness, atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout lagi naik ke atas ya, seperti itu ya. Jadi strateginya seperti itu. Ini sudah saya gambarkan, mudah ya, tinggal ikutin aja. Jadi trading itu kalau ada bantuan garis-garisnya seperti ini itu mudah ya. Kalau dia naik ke atas, kalau kita mau tambah lagi atau buy ya, jadi dia berhasil breakout ya, ya kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi kita average up ya, seperti itu ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, tetap pasang trailing stop atau stop loss ya kalau misalnya belinya di atas. Jadi ini masih memungkinkan targetnya di 8250. Memang supportnya agak jauh ya. Di sini sekitar 7175 ya stop loss maksimumnya ya. Saya sudah sebutkan ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 7600, jual sebagian boleh, turun di bawah 7450, jual lagi ya. Maksimum kalau masih hold ya 7175. Kalau turun di bawah 7175, ini turunnya bisa dalam ke 6775 ya. Di area ini ya. Resistance sebelumnya ketika dia breakout dari sideways-nya. Kurang lebih untuk BBCA cukup ya, uptrendnya masih cukup bagus, mudah-mudahan masih cukup kuat naik ya. Oke, berikutnya untuk Antam. Antam
kemarin saya sudah bikin video khusus bahas mengenai Antam ya. Jadi kemarin saya bahas satu video hold atau cut loss di Antam ya. Terus kapan saatnya baik Antam dan bagaimana bentar. Dan bagaimana kalau mau average down ya, seperti itu ya. Saya sudah bahas ya. Jadi untuk Antam intinya di sini ya, kalau kita mau buyback, kalau sudah jual ya, kalau belum jual ya pasang stop lossnya di 1720 ya, maksimum banget di 1590 ya. Itu kalaupun masih ngotot ya, masih sayang ya 1590. Memang di sini candlenya hijau, tapi kalau kita perhatikan ini downtrendnya masih kuat ya. Jadi kita jangan memaksakan diri. Paling cepat kalau saya bilang sih tunggu aja kalau dia naik ke atas 2020 kalau mau buyback ya. Loh Pak Sunar mungkin ada yang protes, kenapa nggak beli sekarang, ini mumpung murah? Ya masalahnya resikonya masih cukup tinggi ya, karena ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau Anda memaksakan diri seperti ini sebelumnya ya, saya sudah sebutkan belum saatnya buyback, pasang stop lossnya di 1900 dan 1840. Ternyata memang beneran kan dia gagal kan, karena selama dia berada di bawahnya 2310 sebenarnya dia masih resiko ke bawah ya. Paling cepat kalau kita mau buyback atau fight back ya, atau buy yang sudah yang mau buy ya, tunggu kalau naik ke atas 2020 barusan kita buy. Yang sudah punya kalau mau ikutin saya stop loss ya, mulai dari turun di bawahnya 1760 jual dulu, turun di bawahnya 1720 jual dulu ya, semuanya yang lebih baik ya, karena ini kita kalau dia turun lagi, ini turunnya bisa dalam banget ya. Jadi kalau dia masih di bawahnya 1840 masih resiko ya. Ataupun kalau mau copet-copet ya tunggulah ya naik ke atas 1840 ya. Itu pun kalau yang ngotot mau buyback buy on weakness di area downtrendnya ya. Lebih cukup ya untuk Antam. Berikutnya untuk Harum, masih konsolidasi ya. Pernah breakout ke atas 11.500 ya. 11.500 ke atas ini garisnya sudah saya berikan sebelumnya ya. Target dari Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi kenapa saya gambarkan garis-garis ini ya? Jadi supaya paham ya, enak kan kalau sudah dikasih garisnya. Ini kan sudah saya sebutkan buy on weakness ya. 9.775 ya, naik ke atas buy. Naik ke atas 10.200 tambah lagi ya. Target price-nya 11.500. Nah, ini target price-nya akan tercapai ya. Ya, kalau dia turun lagi ya, Anda kan saya sudah sebutkan, garis ini fungsinya ganda ya. Kalau dia naik boleh average up kalau yang mau ya. Tapi kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia gagal turun di bawahnya ya pasang trailing stopnya atau stop lossnya kalau misalnya Anda belinya di atas ya, di pucuknya ya, seperti itu ya. Jadi ini dia berusaha untuk rebound. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh aja ya, asalkan pasang stop lossnya di 10.200 dan 9775. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kalau dia naik ke atas 11.500 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 13.000. Kita jangan terlalu kaku ya, seperti ini ya. Pak Sunar ini sebelumnya high-nya di 11.850 dia turun. Nah, jadi kalau dia naik lagi apakah bakalan turun lagi? Kita jangan terlalu, istilahnya kalau sudah naik jangan terlalu dicurigai ya. Jadi kalau dia sudah breakout resistennya, dia akan membentuk resisten lagi di atasnya yang lebih tinggi ya. Targetnya di 13.000. Jadi masih memungkinkan, mudah-mudahan aja masih lancar. Cek juga ya apakah ada aksi korporasi seperti repo atau stock split atau right issue dan sebagainya ya. Karena saya terus terang aja nggak fokus ke beritanya ya. Karena kalau saya bahas satu saham, 16 saham saya mesti cek beritanya satu persatu, nanti waktunya nggak cukup ya, karena saya kejar waktu untuk tayang langsung sebelum marketnya close hari ini. Jadi ada keputusan mau buy atau tidaknya, atau kalau sudah punya pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBHI, setelah proses right issue-nya selesai, dia ternyata masih cukup kuat ya, bertahan di atasnya area ini ya, 5.000-an ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, menurut saya sih ya, ini kan sudah saya gambarkan ya, 8.000 target price-nya sudah tercapai. Kan saya itu sudah sebutkan trailing stop berikutnya di 7.000 ya. Jadi kalau turun di banyak 7.000, sebaiknya sih jual dulu semuanya ya. Jadi yang rajin ngikutin saya, lumayan profitnya ya dari awal ya. Jadi di sini dia akan berusaha naik lagi. Nah, di sini pilihannya ada dua. Kalau mau buy on weakness, sebenarnya saran saya sih kalau posisi sekarang ya, sebenarnya boleh aja ya. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti naik lagi ke atas 7.000 atau setiap kelipatan 500 lah ya tengah-tengahnya ya, atau setiap kelipatan 100 rupiah terserah Anda mau bertahap atau gimana, atau pokoknya di sini ya kalau breakout ke atas 7.000 tambah lagi, naik ke atas 8.000 boleh tambah lagi. Target price berikutnya saya gambarkan setiap kelipatan 500 ya, 8.500, 9.000 dan 10.000. Jadi ini masih berusaha naik, belinya jangan terlalu banyak kalau mau spekulasi buyback sekarang ya. Atau sekalian tunggu buy on weakness di area 5.000 aja lah ya. 5.000 kan dia belum nyentuh ya. Jadi turun ke bawah 5.000, dia berhasil naik ke atas 5.000, kita buy ya, seperti itu ya.
Kemudian kalau mau buy bertahap ya naik ke atas 5.100 tambah lagi, naik ke atas 5.200 tambah lagi dan seterusnya. Atau setiap kelipatan 500 kita tambah ya, average up ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga untuk BBHI ya, karena memang kenaikannya sudah lumayan tinggi ya. Setelah proses right issue kita nggak akan tahu akan dibawa kemana ya. Bisa saja diterbangkan lagi ke atas atau turun atau sideways ya, kita nggak akan tahu ya. Yang penting pasang trailing stopnya dan stop lossnya seperti itu ya. Fokusnya di sana. Oke, berikutnya untuk Bukalapak ya. Yang ngikutin video saya dari awal ya, Bukalapak ini sudah sering saya bahas juga. Saya sebutkan kalau Anda trading atau investasi di Bukalapak selama dia berada di bawah harganya 850 itu resikonya masih besar. Karena harga IPO-nya kan di harga 850. Semua saham ya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun ya, kalau dia masih di bawahnya harga IPO ya 850 itu resikonya masih tinggi baik Anda investasi maupun trading ya. Nah Pak Sunar, bukannya kalau turun-turun terus kan harganya murah Pak Sunar. Ada lagi katanya investor yang awal-awal yang dapat jatah banyak dibuka kan dibatasin minimal 6 bulan ya kalau mau jual ya. Nah apa mereka nggak angkat harganya naik gitu ya? Ya kita nggak akan pernah tahu tujuannya investor itu kalau buy apakah dia mau angkat harganya atau dia sudah cut loss ya, forget it, dia sudah mungkin ya karena ada kepukulan lain ya, kita kan nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Mungkin saja dia diam-diam dia short sell atau gimana ya, kita nggak akan pernah tahu ya seperti apa ya, seperti itu ya. Memang apakah benar aturannya itu ditegakkan benar-benar ketat atau masih ada peluang dia bisa jual sehingga harganya turun-turun terus nanti di bawah dia buyback ya, bisa aja seperti itu. Kita jangan mengandalkan istilahnya dalam tanda petik itu kepercayaan yang berlebihan ya. Pokoknya kalau turun di bawahnya support, cut loss ya seperti itu ya. Seperti ada video yang sudah saya bahas mengenai why stop loss gitu ya. Jadi kita harus paham di sini untuk buka masih resiko. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 344 ya. Kalau turun di bawahnya 344 atau 300 lah maksimum banget ya, itu jual dulu semuanya lah ya. Tapi saran saya sih 344, kalau dia lower low ya bisa sampai ke bawah 300 ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy spekulasi buy on weakness itu paling amannya tunggu minimal ya, paling cepat ya. Naik ke atas 525 barusan kita buy. Ya kalau kita lihat di sini ya, 525 dia gagal, dia koreksi lower low, kemudian berusaha naik, dia swing high yang di sini lebih rendah daripada sebelumnya, lebih rendah ya. Terus kemudian dia turun lagi. Nah, lower low lagi ya. Nah, paling cepat sih paling amannya ke atas 525 kalau mau copet ya. Kalau mau spekulasi buy on weakness di bawah. Kalau buy sekarang masih resiko terus terang aja. Kalaupun ada yang dalam tanda petik ngotot, Pak Sunar, saya itu berani tanggung resikonya. Pokoknya saya sudah pasang stop loss. Ya minimal lah ya, paling cepat banget to restart, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 408. Karena 408 ini adalah titik swing low sebelumnya ya. Ketika dia nyentuh, dia testing kemudian dia berhasil rebound ya. Kalau dia gagal bertahan di atasnya 408, dia akan turun lagi pasti itu ya. Masih resiko lebih besar lagi ya. Jadi paling tidak kalau mau copet-copet ya resiko yang paling bawah lah. Berani tanggung risikonya, tunggu aja kalau dia naik ke atas 408 ya. Seperti itu ya. Itu kurang lebih cukup untuk buka. Berikutnya untuk Toba ya. Toba ini setahu saya belum saya bahas ya. Memang kalau kita bicara mengenai Toba, saya nggak tahu ada aksi korporasi apa ya ini. Kok tiba-tiba ramai mulai dari minggu keempat ya, ini kurang lebih ya, September ya 2021 ya. Volumenya mulai naik tapi ini masih belum seberapa, tapi ketika dia naik tinggi ya di sini ya di sekitar 18 November sampai 4 hari ya. Nah, ini kan volumenya mulai naik. Perlu kita perhatikan volumenya seringkali hilang ya. Jadi kalau dia sudah naik tinggi ya seperti ini ya. Ini tanggal 23 November ya. Besoknya dia volumenya hilang drastis ya. Lebih dari separuhnya berkurang ya. Bahkan cuma berapa persen ya. 25%-nya kurang ya, paling 20%-an ya, volumenya hilang ya. Jadi kalau resiko seperti ini, kalau kita belinya banyak ya, risiko istilahnya nyangkut ya. Memang dalam 3 hari terakhir dia naiknya tinggi ya. Nggak tahu ada aksi korporasi right issue atau repo ya, atau akuisisi dan lain-lain, saya nggak baca beritanya. Yang tahu beritanya atau ceritanya ya, nanti silakan tolong aja komentar di bagian video deskripsi bawah ini ya, komentar ya. Seperti itu ya. Kalau seperti ini, nah Pak Sunar, ini masih bisa naik lagi nggak? Ya kita tarik aja Fibonacci extensionnya di sini ya. Saya tarik dari garis sini ke garis sini ya. Kemudian saya tarik extension ketiganya di sini. Nah ini untuk Fibonacci extension. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci extension silakan baca video atau nonton video ya. Ada di video deskripsi di bawah ini ya, mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Kalau berminat silakan ditonton, ada 3 video.
cara-caranya dan kegunaannya ya. Nah ini kalau kita lihat target price terdekatnya sekitar 1600. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1600, mau tambah lagi silakan ya. Ini bagi yang berani resiko tinggi. Target price berikutnya sekitar 1800 sampai 1820 ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi, target price berikutnya sekitar 2000 sampai dengan 2100. Itu sekitar kurang lebih area Fibonacci extension 161,8%. Kalau yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stop ya pasang aja pakai acuan high yang kedua ini ya. Di area 1400 itu trailing stopnya. Terus kemudian stop lossnya kalau dia turun lagi di bawah 1300 ya lebih baik jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness kalau misalnya dia koreksi, kalau mau buy ya spekulasi buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 1100-an ya. Kalau dia turun di bawah 1100, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul seperti ini ya. Rebound atau mantul kita beli ya. Di atas 1100 kita buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena kecenderungan saham ini tidak liquid sebelumnya ya. Dia tiba-tiba liquid aja ini mulai dari minggu ke 3 sampai ke 4 ya, kurang lebih ya, November 2021 ya. Mudah-mudahan aja dia sukses breakout lagi ya. Jadi saya doakan naik lagi supaya yang sudah punya bisa profit ya. Kalau yang belum punya, kalau dia breakout volumenya banyak, mau buy high sell higher, berani ambil resiko ya silakan ya, seperti itu ya. Jadi ini sudah saya bahas, totalnya untuk video pertama ada 8 saham. Nanti saya bahas di video kedua 8 saham yang lainnya ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Seperti biasanya, jangan lupa yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa pula kasih komentar ya kalau ada saran atau pertanyaan ya. Kemudian seperti biasanya ya, di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Itu yang paling penting ya, seperti itu ya. Kurang lebih sekian, terima kasih.